Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Dermadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menginstal aplikasi Android sebuah emulator untuk menjalankan game PS Vita ya. Jadi pada video sebelumnya banyak yang tertarik terkait saya membuat video tentang testimoni penggunaan HP Android untuk bermain game PS Vita. Nah, untuk itu saya akan bahas dari nol, dari awal bagaimana caranya kita menginstal, memasang firmware dan menginstal game ya. Jadi pertama teman-teman masuk ke dalam browser, cari saja Vita 3K. Nah, atau teman-teman bisa download di sini Vita 3K. Nah ini atau gini saja ya. Nah ini di paling atas teman-teman bisa lihat ini. Nah ini teman-teman, klik saja, terus scroll ke bawah, cari untuk yang Android. Nah di sini sebenarnya banyak teman-teman, dia bisa berjalan di Windows, macOS, Linux, dan juga Android. Nah pada kesempatan ini kita akan coba yang Android. Teman-teman masuk ke GitHub, terus cari yang rilisan terbaru. Ya sebenarnya preferensi masing-masing ya. Kalau saya sarankan cari yang terbaru. Ini kapasitasnya ukurannya kecil ya, nggak terlalu besar, dia sekitar 14 MB. Klik saja, tunggu sampai mendownload. Nah ini saya sudah mendownload. Kalau pas saya akan download lagi, kita ke di open aja, langsung install, dan pastikan koneksi internetnya ada teman-teman ya. Download ini karena ya kita butuh koneksi internet. Ini sedang berjalan proses instalasinya, ini sedang di scan. Nah kalau sudah, teman-teman tinggal buka. Nah di sini ada seleksi untuk memilih bahasa. Nah kita pilih bahasa United States English. Nah selanjutnya kita akan disuruh memilih path-nya atau direktori PS Vita-nya. Di sini untuk menyimpan firmware, game, maupun kalau kita butuh PS Vita pasti menginstal firmware phone dan juga firmware PS Vita-nya kita letakkan di mana. Nah di sini kita choose path, kita allow ya. Dia minta akses file manager, kita back lagi. Nah di sini teman-teman, kalau saya menggunakan HP Poco ya, jadi teman-teman mungkin agak silau, sorry. Ini ke dokumen, saya akan masukkan dokumen, saya akan buat folder baru bernama Vita. Oke, Vita, dan ini sudah tergenerate ya teman-teman, Vita. Nah itu dia. Saya pakai flash teman-teman karena malam, jadi tidak terlalu terang kalau saya matikan. Oke, Vita ya. Terus tinggal use this folder, allow. Nah ini sudah dibuat teman-teman. Dia di dalam storage emulate 0/documents/vita. Nah tinggal next. Sebentar teman-teman. Oke, ini coba saya matikan ya si flashnya. Semoga jadi lebih terang. Oke, ini dia. Setelah ini kita disuruh menginstal 2 firmware dan juga phone package. Teman-teman sebenarnya tinggal, kalau udah ada firmware-nya, teman-teman bisa masuk ke websitenya si Sony. Ini teman-teman bisa buka, ini dia teman-teman. Tinggal di search saja sebenarnya PS Vita firmware. Nah teman-teman tinggal klik, terus teman-teman scroll, dan di sini ada download ya. Jadi teman-teman bisa download nih, download update, atau kalau memang tidak seperti itu, teman-teman bisa klik di dalam PS Vita-nya langsung.
yaitu di download firmware. Nanti akan diarahkan ke browser dan sebenarnya akan membuka website yang sama. Oke, di sini saya akan download. Coba, kok sepertinya tidak berjalan ya. Kita coba cek dulu. Kita akan mencoba download di grup. Nah, ini teman-teman, PSVU PDAT. Nah, ini cek dia dimasuk ke folder download. Kita download saja. Oke, keep aja ya, diizinkan. Terus kita cek details. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 127. Udah selesai teman-teman. Ini saran saya langsung dipindah ke dalam folder yang telah kita buat. Saya pakai Rest Manager untuk memindahkannya. Terus kita back tadi di folder download, dokumen, terus di folder Vita. Di sini tinggal select, dia sudah terpindah. Nah teman-teman, sekarang ada butuh yang kedua, yaitu download font package. Teman-teman tinggal klik saja, masuk ke Chrome, dan ini sudah di download ya teman-teman. Kita ke download, continue destination. Nah, ini dia sudah download. Ukurannya nggak terlihat ya, kita tunggu saja. Semoga terlihat teman-teman. Ini udah selesai, 56,7 ya. Sama, kita share, kita pindah ke foldernya si Vita, yaitu di folder download dokumen, terus di folder Vita. Di folder Vita, dokumen Vita ya. Kita select. Oke, kalau sudah, teman-teman langsung tinggal proses instalasi firmware. Di sini tinggal klik install firmware file. Nah, ini teman-teman langsung diarahkan ke direktori yang tadi kita pilih. Jadi pertama kita install dari firmware Sony-nya, yaitu PSVU PDAT. Nah, kita klik saja, maka dia akan proses instalasi. Nah, ini tinggal tunggu saja, tidak lama teman-teman, paling hanya 1-2 menit. Tapi ini tergantung kecepatan HP masing-masing ya. Kita tunggu. Oke, selagi menunggu saya akan bercerita dikit. Jadi HP yang saya gunakan adalah Poco X5 5G dengan Snapdragon 680. GPU-nya itu Arduino kalau nggak salah ya. GPU-nya di octa-core 2,2 GHz ya, clock speednya cukup oke sebenarnya untuk game HP Poco ini. Tapi memang kalau untuk game berat ya teman-teman, PS Vita yang mungkin butuh rendering dari si GPU tinggi, itu saya sarankan pakai yang mungkin Poco seri F ya, mungkin F yang terbaru itu saya rasa oke, atau minimal ya Snapdragon yang terbaru lah, seperti Snapdragon seri 8, kalau enggak GPU yang MediaTek gitu, bisa seri yang Dimensity ya kalau nggak salah, yang terbaru, yang paling powerful ya, yang G99 kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bisa. Oh ini force close, kita coba. Kita English, ini sama emulator, kita coba cek. Nah teman-teman, kalau ada error begini, teman-teman tinggal ulangi saja. Sebenarnya tidak, saya pernah menginstal ini, dia tidak error ya teman-teman. Karena apa? Ini cukup berat karena saya sekaligus proses perekaman.
kita install firmware lagi. Kalau ini gagal, saya akan mematikan dulu firmware ya teman-teman, perekamannya, sorry. Kita install, progres instalasi. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman, ini udah berhasil ya. Bisa dilihat bahwasanya firmware successfully installed. Terus klik OK, terus ke selanjutnya install lagi firmware, pilih yang fontnya tadi yaitu PSP-UPUDT.PUP ini, klik saja sama, terus instalasi. Ini force close lagi. Ini bisa dipastikan teman-teman, ini karena saya sedang rekam ini, karena biasanya enggak ya. Sorry, kita font dulu karena belum. Terus screen recorder, nah ini dia teman-teman, kayaknya ini kita harus close dulu ya. Kita wait, saya akan matikan dulu screen recordingnya, kayaknya sangat berat. Oke, udah mati, kita lanjutkan coba instalasi firmware-nya. Oke, instalasi sudah. Oke, sudah selesai teman-teman, firmware sudah selesai. Selanjutnya kita pilih next. Nah, ini untuk interface teman-teman bisa pilih grid atau dia scroll down. Nah, saya selalu pilih yang info visible bar ini, checklist, dan juga pilih yang grid mode. Udah teman-teman, you have now complete initial setup, your Vita 3K system is ready. Oke, udah selesai. Kita sekarang langsung di bawah ke welcome to Vita 3K. This is emulator free and was distributed on Vita 3K official Discord. Nah, inilah kata sambutan, teman-teman juga bisa baca. Saya unchecklist biar dia nggak muncul lagi, close. Nah, di sini kita diminta untuk membuat user. Teman-teman pilih saja namanya. Saya Sigit aja ya. Sigit, terus confirm. Oke. Nah, di sini ada menu nambah user ataupun masuk user dan juga delete, atau bisa auto login. Saya nggak mau auto login karena ya biar kita bisa ada variasi lah ya. Kita next. Nah, ini sudah masuk ke PS Vita teman-teman. Bisa dilihat ini tampilannya. Saya close dulu. Ini adalah si settings. Dia ada times logo. Oke, kita coba close dulu ya. Sepertinya ada sedikit error ya. Harusnya dia muncul. Kita exit dulu, kita coba lagi, kita bersihkan dulu ya RAM-nya. Kita open lagi Vitanya. Oke, masuk. Oke, masih nggak bisa teman-teman. Harusnya dia tampil ya. Kita coba konfigurasi GPU firmware. Oke, coba ke core, download firmware. Oke, ini masuk ke Vita lagi, harusnya sudah.
Kita coba refresh list dan kita coba install lagi firmware-nya. Kalau gagal, teman-teman install firmware, pilih ke firmware yang pertama. Oke, kita tunggu pokoknya sampai muncul tampilan Vita yang bagus ya teman-teman. Oke, firmware sudah. Nah ini teman-teman, ini adalah tampilan benernya. Jadi kalau memang belum muncul ini berarti instalasinya belum berhasil atau gagal. Teman-teman bisa ulang dengan klik caranya, klik ini pojok kanan bisa file, terus install firmware. Nah setelah sampai sini teman-teman bisa klik controller, ini bisa setting macam-macam ya, application juga bisa di setting, save data, tema juga bisa, free space kita ketahuan, terus browser ini ya pasti ke arahnya ke browser ya teman-teman. Terus setting ini untuk sama kayak tadi ya. Terus ada tropis ini, mungkin kalau kita main game ada kemenangan, ada tropinya. Nah setelah kita mendapatkan PS Vita yang sudah ready ini, berarti kan kita tinggal menjalankan gamenya. Nah gamenya teman-teman ke browser. Sepertinya saya tidak mau rekam lagi teman-teman karena sedikit berat ini. Kita browser, kita download gamenya. Nah download gamenya teman-teman di sini di indoapk.com psvita.pkg. Nah format gamenya itu .pkg teman-teman, jadi harus .pkg. Di sini di website ini gratis, nanti saya akan tampilkan di deskripsi juga. Dia mulai dari ada Akiba, Aspal, Assassin, atau Titan, sampai ada juga Tekken ya, Tekken, terus ada lagi apa, Ninja Garden, One Piece ada, kayaknya ada juga itu yang Metal Gear kalau nggak salah ya, Metal Gear harusnya ada Metal Gear, nggak ada teman-teman. Ya oke lah, ada Call of Duty juga kayaknya tadi, ada Call of Duty. Nah di sini saya akan menginstal Tekken. Nah Tekken itu di Street Fighter X Tekken. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Tapi saya sudah mendownload teman-teman filenya karena cukup besar ya, jadi saya sudah mendownload sebelumnya. Itu saya masukkan di dalam folder PS Vita sebagai file penyimpanan sebelumnya ya. Jadi saya coba masuk ke PS Vita yang ini adalah gamenya Street Fighter, dan juga ini adalah key-nya. Jadi dia aplikasi ini, di website ini kita sudah mendapatkan game dan juga key-nya, jadi cukup. Oke, tinggal install, tinggal klik, kita copy saja dulu, masuk ke internal storage, ke dokumen, terus ke Vita. Oke, tinggal paste, tunggu saja. Oke, udah ya teman-teman. Nah kita kembali lagi ke Vita, PS Vitanya. Nah ini kita akan menginstal game. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik pojok kiri, install.pkg. Nah ini bisa install.pkg, terus kita arahkan ke game tadi. Nah ini ada, teman-teman bisa lihat. Nah ini dia, klik saja. Nah dia meminta lisensi teman-teman. Tadi kan file lisensinya ada dua sebenarnya, ada zarif di sebuah kayak kode gitu, dan ada juga extension bin file. Saya sarankan cari yang bin. Nah teman-teman select, pilih file binnya. Nah ini teman-teman, atau key-nya lah. Udah tinggal tunggu saja proses instalasinya. Ini nggak berlangsung lama teman-teman, tapi ya itu lagi-lagi saya katakan kan ini tergantung HP masing-masing. Sambil nunggu kita ngopi dulu. Maaf ya teman-teman, perekamannya tidak proper karena ya belum punya meja studio sendiri. Rekam juga masih menggunakan HP satu lagi. Oke, ini sudah selesai, instalasi komplit. Oke, ini udah selesai teman-teman. Nah ini game yang saya gunakan atau saya mainkan
kemarin atau tadi di video sebelumnya yang testimoni. Kita buka saja, kita start. Ini settingannya benar-benar basic teman-teman, dari PS Vita-nya. Jadi tidak ada yang saya tadi tadi kan teman-teman lihat tidak ada yang saya compile atau saya setting benar-benar dari si settingan Vita 3K-nya. Sebenarnya ada teman-teman settingannya seperti GPU-nya, mau driver GPU-nya apa. Mungkin kalau kita pakai GPU dari Snapdragon kan Arduino ya, itu kita bisa pakai drivernya Turnip. Mungkin teman-teman yang menggunakan emulator nggak familiar dengan itu, ataupun PS3 emulator, nah, tinggal X. Oke, yes. Oke, kita yes, kita langsung ke ini tutorial ya. Tutorial kita next dulu aja. Kita coba langsung main aja ya. Versus saja coba. Kita rondenya 1 aja, timenya bentarin aja. Medium, oke. Oke, kita suruh ke nyari hero nya. Coba yang ini. Kita next saja ya. Oke, kita milih tempat. Kita coba tempat di kayaknya seru ini. Kita pakai Seagate, lawannya Kazuya dan Nina. Cukup nyaman teman-teman, HP juga tidak terlalu panas ya, aman. Ini tanpa merekam ya, lain hal kalau saya nanti ngerekam juga, tapi untuk ini oke lah. Nah, ini kontrolnya langsung otomatis muncul ya teman-teman. Sini ada analognya, ada LR, ada ya seperti PS Vita pada umumnya. Nah, saya belum mencoba menggunakan hand controller seperti PS3 atau PS2. Ini masih yang langsung dari emulatornya. Nah, ini kalau kita tidak pakai dia akan hilang teman-teman. Kita pencet, oke. Coba main. Kena ya. Oke, langsung dibantai sama siapa ini nggak tahu tadi namanya. Saya ngasal ya teman-teman ini.
gerakannya ngasal aja. KO. Oke, kita menang. Mungkin teman-teman kalau yang punya PS Vita di rumah atau mungkin punya kenangan masa lalu pernah menggunakan PS Vita, coba komen di bawah bagaimana previewnya dengan grafik dan juga ya gameplaynya ya, gameplay dan kecepatan dari rendering dari game ini. Ini udah menang kita. Oke, kita close aja ya. Kita close. Kita kembali ke home. Untuk kembalinya teman-teman tinggal select saja dari kanan ini. Udah selesai. Udah gitu teman-teman. Dan untuk pulang lagi. Untuk close ya tinggal klik file, exit. Udah selesai. Oke, mungkin teman-teman video yang cukup panjang ya terkait tutorialnya. Semoga ini teman-teman bisa bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan untuk nostalgia zaman dulu ya, zaman kita dulu main, atau mungkin minjem atau hanya bisa melihat orang bisa main PS Vita. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Zermadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menginstal aplikasi Android, sebuah emulator untuk menjalankan game PS Vita ya. Jadi pada video sebelumnya banyak yang tertarik terkait saya membuat video tentang testimoni penggunaan HP Android untuk bermain game PS Vita. Nah, untuk itu saya akan bahas dari nol, dari awal bagaimana caranya kita menginstal, memasang firmware dan menginstal game ya. Jadi pertama teman-teman masuk ke dalam browser, cari saja Vita 3K. Nah, atau teman-teman bisa download di sini Vita 3K. Nah, ini atau gini saja ya. Nah, ini di paling atas teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini teman-teman klik saja, terus scroll ke bawah, cari untuk yang Android. Nah, di sini sebenarnya banyak teman-teman. Dia bisa berjalan di Windows, macOS, Linux, dan juga Android. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba yang Android. Teman-teman masuk ke GitHub, terus cari yang rilisan terbaru. Ya, sebenarnya preferensi masing-masing ya. Kalau saya sarankan cari yang terbaru. Ini kapasitasnya ukurannya kecil ya, nggak terlalu besar, dia sekitar 14 MB. Klik saja, tunggu sampai mendownload. Nah, ini saya sudah mendownload. Kalau pas saya akan download lagi, kita ke di open aja langsung install, dan pastikan koneksi internetnya ada teman-teman ya. Akan download ini karena ya kita butuh koneksi internet. Ini sedang berjalan proses instalasinya, ini sedang di scan. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal buka. Nah, di sini ada seleksi untuk memilih bahasa. Nah, kita pilih bahasa United States, English. Nah, selanjutnya kita akan disuruh memilih path-nya atau direktori PS Vita-nya. Di sini untuk menyimpan firmware, game maupun
kalau kita butuh PS Vita pasti menginstal firmware phone dan juga firmware PS Vitanya kita letakkan di mana. Nah, di sini kita choose path, kita allow ya. Dia minta akses file manager. Kita back lagi. Nah, di sini teman-teman, kalau saya menggunakan HP Poco ya. Jadi teman-teman mungkin agak silau, sorry. Ini ke dokumen, saya akan masukkan dokumen, saya akan buat folder baru bernama Vita. Oke, Vita, dan ini sudah tergenerate ya teman-teman, Vita. Nah, itu dia. Saya pakai flash teman-teman karena malam, jadi tidak terlalu terang kalau saya matikan. Oke, Vita ya. Terus tinggal use this folder, allow. Nah, ini sudah dibuat teman-teman. Dia di dalam storage emulates 0/documents/vita. Nah, tinggal next. Sebentar teman-teman. Oke, ini coba saya matikan ya si flashnya. Semoga jadi lebih terang. Oke, ini dia. Setelah ini kita disuruh menginstal 2 firmware dan juga phone package. Teman-teman sebenarnya tinggal, kalau udah ada firmware-nya, teman-teman bisa masuk ke websitenya si Sony. Ini teman-teman bisa buka, ini dia teman-teman. Tinggal di search saja sebenarnya PS Vita firmware. Nah, teman-teman tinggal klik, terus teman-teman scroll, dan di sini ada download ya. Jadi teman-teman bisa download nih, download update, atau kalau memang tidak seperti itu, teman-teman bisa klik di dalam PS Vitanya langsung, yaitu di download firmware. Nanti akan diarahkan ke browser dan sebenarnya akan membuka website yang sama. Oke, di sini saya akan download. Coba, kok sepertinya tidak berjalan ya. Kita coba cek dulu. Kita akan mencoba download di grup. Nah, ini teman-teman, PSPU PSVU PDAT. Nah, ini cek dia dimasuk ke folder download, kita download saja. Oke, keep aja ya, diizinkan. Terus kita cek details. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 127, udah selesai teman-teman. Ini saran saya langsung dipindah ke dalam folder yang telah kita buat. Saya pakai REST Manager untuk memindahkannya. Terus kita back tadi di folder download, dokumen, terus di folder Vita. Di sini tinggal select, dia sudah terpindah. Nah, teman-teman sekarang ada butuh yang kedua, yaitu download phone package. Teman-teman tinggal klik saja, masuk ke Chrome, dan ini sudah di download ya teman-teman. Kita ke download, continue destination. Nah, ini dia sudah download. Ukurannya nggak terlihat ya, kita tunggu saja. Semoga terlihat teman-teman. Ini udah selesai, 56,7 ya. Sama, kita share, kita pindah ke foldernya si Vita, yaitu di folder download dokumen, terus di folder Vita. Di folder Vita, dokumen Vita ya. Kita select. Oke,
Kalau sudah, teman-teman langsung tinggal proses instalasi firmware. Di sini tinggal klik install firmware file. Nah, ini teman-teman langsung diarahkan ke direktori yang tadi kita pilih. Jadi kita pertama kita install dari firmware Sony-nya, yaitu PSVU PDIT. Nah, kita klik saja, maka dia akan proses instalasi. Nah, ini tinggal tunggu saja, tidak lama teman-teman, paling hanya 1-2 menit, tapi ini tergantung kecepatan HP masing-masing ya. Kita tunggu. Oke, selagi menunggu saya akan bercerita dikit. Jadi HP yang saya gunakan adalah Poco X5 5G dengan Snapdragon 680. GPU-nya itu Arduino kalau nggak salah ya. GPU-nya dia octa-core 2,2 GHz ya, clock speednya cukup oke sebenarnya untuk game HP Poco ini. Tapi memang kalau untuk game berat ya teman-teman, PS Vita yang mungkin butuh rendering dari si GPU tinggi, itu saya sarankan pakai yang mungkin Poco seri F ya, mungkin F yang terbaru itu saya rasa oke, atau minimal ya Snapdragon yang terbaru lah, seperti Snapdragon seri 8, kalau enggak GPU yang MediaTek gitu, bisa seri yang Dimensity ya kalau nggak salah yang terbaru, yang paling powerful ya, yang G99 kalau nggak salah. Nah itu teman-teman bisa. Oh ini force close, sorry, kita coba. Kita English, ini sama emulator, kita coba cek. Nah teman-teman kalau ada error begini, teman-teman tinggal ulangi saja. Sebenarnya tidak, saya pernah menginstal ini, dia tidak error ya teman-teman. Karena apa? Ini cukup berat karena saya sekaligus proses perekaman. Kita install firmware lagi. Kalau ini gagal, saya akan mematikan dulu firmware ya teman-teman, perekamannya, sorry. Kita install, progres instalasi. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman, ini udah berhasil ya. Bisa dilihat bahwasanya firmware successfully installed. Terus klik OK, terus ke selanjutnya install lagi firmware, pilih yang fontnya tadi yaitu PSVU PUDT.pup ini, klik saja sama, terus instalasi. Oh sorry, ini force close lagi. Ini bisa dipastikan teman-teman, ini karena saya sedang rekam ini, karena biasanya enggak ya. Oh baik, sorry, kita font dulu karena belum. Terus screen recorder, nah ini dia teman-teman, kayaknya ini kita harus close dulu ya. Kita wait, saya akan matikan dulu screen recordingnya, kayaknya sangat berat. Oke, udah mati, kita lanjutkan coba instalasi firmware-nya. Oke, instalasi sudah. Oke, sudah selesai teman-teman, firmware sudah selesai. Selanjutnya kita pilih next. Nah ini untuk interface teman-teman bisa pilih grid
atau dia scroll down. Nah, saya selalu pilih yang info visible bar ini checklist, dan juga pilih yang grid mode. Udah teman-teman, you have now complete initial setup, your Vita 3K system is ready. Oke, udah selesai. Kita sekarang langsung di bawah ke welcome to Vita 3K. This is emulator free and was distributed on Vita 3K official Discord. Nah, inilah kata sambutan, teman-teman juga bisa baca. Saya unchecklist biar dia nggak muncul lagi. Close. Nah, di sini kita diminta untuk membuat user. Teman-teman pilih saja namanya. Saya Sigit aja ya. Sigit, terus confirm. Oke. Nah, di sini ada menu nambah user ataupun masuk user dan juga delete, atau bisa auto login. Saya nggak mau auto login karena ya biar kita bisa ada variasi lah ya. Kita next. Nah, ini sudah masuk ke PS Vita teman-teman. Bisa dilihat ini tampilannya. Saya close dulu. Ini adalah si settings. Dia ada times logo. Oke, kita coba close dulu ya. Sepertinya ada sedikit error ya. Harusnya dia muncul. Kita exit dulu. Kita coba lagi. Kita bersihkan dulu ya RAM-nya. Kita open lagi Vitanya. Oke, masuk. Oke, masih nggak bisa teman-teman. Harusnya dia tampil ya. Kita coba konfigurasi GPU firmware. Oke, coba ke core, download firmware. Oke, ini masuk ke Vita lagi, harusnya sudah. Kita coba refresh list dan kita coba install lagi firmware-nya. Kalau gagal, teman-teman install firmware. Pilih ke firmware yang pertama. Oke, kita tunggu. Pokoknya sampai muncul tampilan Vita yang bagus ya teman-teman. Oke, firmware sudah. Nah, ini teman-teman, ini adalah tampilan benernya. Jadi kalau memang belum muncul ini berarti instalasinya belum berhasil atau gagal. Teman-teman bisa ulang dengan klik caranya, klik ini pojok kanan bisa file, terus install firmware. Nah, setelah sampai sini teman-teman bisa klik controller. Ini bisa setting macam-macam ya, application juga bisa disetting, save data, tema juga bisa, free space kita ketahuan, terus browser ini ya pasti ke arahnya ke browser ya teman-teman. Terus setting ini untuk sama kayak tadi ya. Terus ada tropis ini. Mungkin kalau kita main game ada kemenangan, ada tropinya. Nah, setelah kita mendapatkan PS Vita yang sudah ready ini, berarti kan kita tinggal menjalankan gamenya. Nah, gamenya teman-teman ke browser. Sepertinya saya tidak mau rekam lagi teman-teman karena sedikit berat ini. Kita browser, kita download gamenya. Nah, download gamenya teman-teman di sini. Di indoapk.com psvita.pkg. Nah, format gamenya itu .pkg teman-teman. Jadi harus .pkg. Di sini di website ini gratis. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi juga. Dia mulai dari ada Akiba, Aspal, Assassin, atau Titan, sampai ada juga Tekken ya, Tekken. Terus ada lagi apa, Ninja Garden, One Piece ada. Kayaknya ada juga itu yang Metal Gear kalau nggak salah ya. Metal Gear harusnya ada Metal Gear. Nggak ada teman-teman. Ya oke lah, ada Call of Duty juga kayaknya tadi, ada Call of Duty. Nah, di sini saya akan menginstal Tekken. Nah, Tekken itu di Street
Fighter X Tekken. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi saya sudah mendownload teman-teman filenya karena cukup besar ya. Jadi saya sudah mendownload sebelumnya. Itu saya masukkan di dalam folder PS Vita sebagai file penyimpanan sebelumnya ya. Jadi saya coba masuk ke PS Vita yang ini. Ini adalah gamenya Street Fighter dan juga ini adalah key-nya. Jadi dia aplikasi ini di website ini kita sudah mendapatkan game dan juga key-nya. Jadi cukup oke, tinggal install, tinggal klik, kita copy saja dulu, masuk ke internal storage, ke dokumen, terus ke Vita. Oke, tinggal paste, tunggu saja. Oke, udah ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Vita, PS Vitanya. Nah, ini kita akan menginstal game. Nah, caranya gimana? Caranya adalah klik pojok kiri, install.pkg. Nah, ini bisa install.pkg. Terus kita arahkan ke game tadi. Nah, ini ada, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Klik saja. Nah, dia meminta lisensi teman-teman. Tadi kan file lisensinya ada dua sebenarnya. Ada zarif di sebuah kayak kode gitu, dan ada juga extension bin file. Saya sarankan cari yang bin. Nah, teman-teman select, pilih file binnya. Nah, ini teman-teman, atau key-nya lah. Udah, tinggal tunggu saja proses instalasinya. Ini nggak berlangsung lama teman-teman, tapi ya itu lagi-lagi saya katakan kan ini tergantung HP masing-masing. Sambil nunggu kita ngopi dulu. Maaf ya teman-teman, perekamannya tidak proper karena ya belum punya meja studio sendiri. Rekam juga masih menggunakan HP satu lagi. Oke, ini sudah selesai, instalasi komplit. Oke, ini udah selesai teman-teman. Nah, ini game yang saya gunakan atau saya mainkan kemarin atau tadi di video sebelumnya yang testimoni. Kita buka saja, kita start. Ini settingannya benar-benar basic teman-teman, dari PS Vitanya. Jadi tidak ada yang saya tadi tadi kan teman-teman lihat, tidak ada yang saya compile atau saya setting benar-benar dari si settingan Vita 3K-nya. Sebenarnya ada teman-teman settingannya seperti GPU-nya, mau driver GPU-nya apa. Mungkin kalau kita pakai GPU dari Snapdragon kan Arduino ya, itu kita bisa pakai drivernya Turnip. Mungkin teman-teman yang menggunakan emulator nggak familiar dengan itu, ataupun PS3 emulator. Nah, tinggal X. Oke, yes. Oke, kita yes, kita langsung ke ini tutorial ya. Tutorial kita next dulu aja. Kita coba langsung main aja ya. Versus saja coba. Kita rondenya satu aja, timenya bentarin aja. Medium, oke. Oke, kita suruh ke nyari hero nya. Coba yang ini. Kita next saja ya. Oke, kita milih tempat, kita
kita coba tempat di kayaknya seru ini. Kita pakai Seagate, lawannya Kazuya dan Nina. Cukup nyaman teman-teman, HP juga tidak terlalu panas ya, aman. Ini tanpa merekam ya, lain hal kalau saya nanti ngerekam juga, tapi untuk ini oke lah. Nah ini kontrolnya langsung otomatis muncul ya teman-teman. Sini ada analognya, ada LR, ada ya seperti PS Vita pada umumnya. Nah saya belum mencoba menggunakan hand controller seperti PS3 atau PS2. Ini masih yang langsung dari emulatornya. Nah ini kalau kita tidak pakai dia akan hilang teman-teman. Kita pencet, oke. Coba main. Kena ya. Oke, langsung dibantai sama siapa ini nggak tahu tadi namanya. Saya ngasal ya teman-teman, ini gerakannya ngasal aja. KO, oke kita menang. Mungkin teman-teman kalau yang punya PS Vita di rumah atau mungkin punya kenangan masa lalu pernah menggunakan PS Vita, coba komen di bawah bagaimana previewnya dengan grafik dan juga ya gameplaynya ya, gameplay dan kecepatan dari rendering dari game ini. Ini udah menang kita. Oke, kita close aja ya, kita close. Kita kembali ke home. Untuk kembalinya teman-teman tinggal select saja dari kanan ini. Udah selesai, udah gitu teman-teman. Dan untuk pulang lagi untuk close ya tinggal klik file, exit. Udah selesai. Oke, mungkin teman-teman video yang cukup panjang ya terkait tutorialnya. Semoga ini teman-teman bisa bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan untuk nostalgia zaman dulu ya, zaman kita dulu main atau mungkin minjem atau hanya bisa melihat orang bisa main PS Vita. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.